Podcast 123 mengupas lebih dalam. Episode kali ini bersama Putu Darmaya, seorang pengusaha kerajinan kerang, terus merambah ke transportasi laut, fastboat, hotel hingga water sport. Bagaimana kisah perjalanannya sampai di titik itu? Yuk kita bincang-bincang bersama Bapak Putu Darmaya. Selamat sore, bagaimana kabarnya Pak? Setungkara baik. Oh ya, baik ke sesuatu yang mahal sekarang di saat pandemi ini. Memang sehat adalah anugerah. Gitu. Nah, yang menarik dari sosok Bapak kan bagaimana cerita dan pengalaman panjangnya sampai proses titik ini, dan itu sangat menarik untuk bisa dibagi bagi para penonton di channel ini. Coba Bapak ceritakan pengalaman sampai merambah banyak usahanya itu sendiri. Oke, terima kasih. Kalau tiang sih pengalamannya memang mulainya dari nol, jadi benar-benar dari nol. Karena menuju ke mulai bisnis itu juga mulainya tidak langsung bisnis. Gitu. Ya. Jadi tiang itu adalah benar-benar mengandalkan pekerja yang ulet, karena dulu memang tiang adalah salah satu karyawan di hotel, tukang pun di hotel. Itu pertama kali tiang bekerja setelah tamat sekolah. Dan tamatan tiang juga tidak begitu tinggi. Waktu tiang melamar ke Malaysia dulu dengan tamatan cuma SMA, walaupun syarat untuk menuju ke Malaysia itu sebenarnya orang mesti diploma pariwisata, minimum D1 atau D3. Tapi pada saat itu karena saya orangnya nekat dan ingin mencoba keberuntungan, walaupun syaratnya tidak memenuhi syarat, tapi dengan PD saya yang sangat tinggi, karena saya dulu waktu SMA sudah bisa bahasa Inggris dengan bagus dan menguasai komputer. Saat itulah saya memberanikan diri untuk interview. Nah, dasar untuk interview ke ke salah satu lowongan tersebut sebenarnya salah juga, karena waktu itu memang saya bilang sama yang interview bahwa saya adalah tamatan pariwisata dengan dalih bahwa saya adalah tamatan pariwisata yang tidak tamat. Memang saya dapat menginjak pariwisata, tapi karena tidak ada modal ya, jangankan kuliah gitu ya, SMA aja orang lain yang nyekolahin saya. SMP juga saya ikut paman di Banjarnyu, dan SMA pun saya disekolahin oleh pengisir saya di Pejeng itu di Kawitan. Waktu itu karena waktu itu saya bersaudara 6, kalau saya di sekolah begitu tamat mau SMP kelas 1 di Nusa Penida, SMP 1 Nusa Penida, begitu naik kelas 2, bapak saya deadline waktu itu. Deadline bahwa kalau kamu saya sekolahin tamat sampai SMP, berarti adik-adikmu harus sekolah dong SMP. Saya pakai apa gitu. Nah, dari situ saya pun punya akal, nggak tahu kenapa saya waktu itu ada rumput laut, memang Tuhan lah mengendaki. Saya pun dengan terpaksa nebeng ke rumah paman dan sambil nanam rumput laut di Banjarnyu. Dan pada saat itu pun saya begitu tamat SMP kelas 2, saya pindah ke SMP Negeri 2 Nusa Penida Banjarnyu. Kenapa? Karena saya menanam rumput laut di situ. Nah, setelah itu akhirnya saya tamat SMP di Banjarnyu. Di tamat SMP Banjarnyu pun saya pupus harapan bahwa siapa lagi yang menyekolahin saya? Dengan cara apa saya bisa sekolah SMA? Nah, itu syarat. Tapi pada saat itu mungkin Tuhan berkehendak lain ya. Karena saya bersyukur sekali Tuhan memberikan tangan-tangan yang luar biasa, yang memang kayak keajaiban aja. Waktu itu pas saya mau tamat SMP, harapan saya adalah saya ikut bapak saya transmigrasi ke Sumbawa. Karena bapak saya dan adik saya sudah transmigran ke sana. Lebih duluan. Pada saat saya dititip di Banjarnyu. Nah, pada saat itu tamat SMA pun saya punya keinginan bahwa saya tidak mau transmigran, karena kalau transmigran saya pasti tidak akan sekolah lagi, udah pasti jadi petani kan. Nah, pada saat itu bapak pun, orang tua saya pun ngotot membawa saya ke sana. Tapi sebelum saya ke transmigran ke Sumbawa, pada saat itu kok secara ajaib saya diajak ke Kawitan Pejeng. Nah, Kawitan Pejeng, ternyata di Pejeng itu saya punya 1000 akal lah, bagaimana caranya biar saya disekolahin oleh pengelisir saya di Pejeng waktu itu. Nah, akhirnya dengan begitu saya memberanikan diri ngomong bahwa tolong sekolahin saya. Kalau saya tidak, saya ingin sekolah biar punya tamatan gitu. Nah, pada saat itu pun karena pengelisir saya baik dan ide pengelisir saya yang dikawin itu baik, sebenarnya tujuannya sana adalah pamitan untuk terakhir kali untuk sembahyang ke sana, karena kita akan transmigran jauh kan. Oh iya. Nah, tapi karena di situ ketemu dengan pengisirnya, dia nanya, kamu mau kemana?
titip anakmu satu di sini, ini kasihan loh, anaknya mau sekolah tapi nggak disekolahin. Bapak saya dengan polosnya bilang bahwa orang tua saya bahwa kalau saya nggak ada uang, kalau saya pengen sekolah tapi nggak ada uang, makan aja susah gitu. Oh iya, iya. Akhirnya dengan saat itu karena saya menggebu-gebu ingin sekolah, saya pun dititip di Pejeng, dan di Astungkara di sekolahin sampai tamat SMA di sana. Bapak saya transmigran ke Sumbawa, saya di sekolahin di SMA Pejeng. Astungkara begitu tamat di SMA Pejeng, saya pun dengan cepat melamar bekerjaan di suatu perusahaan dengan baca koran waktu itu waktu hanya Bali Pos apa Nusa Bali itu saya lupa ingat. Yeah. Di situ ada lowongan bahwa di situ dicari tenaga kerja training tapi magang gitu kayak magang. Tapi harus tamat diploma pariwisata karena akan ditempatkan di perhotelan bintang 5 di Malaysia, yaitu Hotel Radisson, ada Hotel Sheraton, ada banyak hotel bintang 5 yang Malaysia butuh tenaga kerja orang Bali yang punya skill, yang punya pengalaman bahasa Inggris, yang penting mau bekerja. Nah, karena saya yakin karena saya bisa bahasa Inggris waktu itu, saya bisa komputer, lumayan bisa lah gitu. Akhirnya dengan tinggal di Pejeng itu banyak tamu yang berlalang di Pejeng depannya Puri itu, saya sering berkomunikasi dengan bule sehingga bahasa saya lumayan bagus, pasif dah. Pada saat lingkungan, itu lingkungan yang mengajarkan kita. Nah dari situ akhirnya saya melamar di pariwisata itu. Tapi syaratnya kan harus diploma pariwisata kan. Tapi dengan teknik saya bahwa saya tunjukkan bahasa saya bagus dan skill saya bagus dan saya bilang sama yang interview bahwa saya akan lebih rajin daripada yang lain, itu yang membuat dia simpati. Akhirnya dia bilang, kamu mau nggak kerja di hotel saya? Tapi GM-nya bilang, tapi jabatanmu tidak jadi pronopis walaupun bahasa Inggrismu bagus. Kamu tidak boleh di pronopis reception atau di bellboy atau di depan-depan. Kamu saya taruh karena takutnya karena tamatmu tidak mempengaruhi juga. Saya tidak penang bulu. Yang penting saya kerja di bintang 5, apapun saya lakukan. Mau di tukang kebun, mau tukang pel, mau apapun saya mau. Saya tidak pilih-pilih waktu itu. Saya berpikir yang penting saya bekerja tamat SMA, saya sudah bekerja di hotel bintang 5. Oh iya. Itu nanti tinggal saya pembuktian saja kan. Kalau memang kita bagus pasti kita akan dipakai. Nah pada saat itu pun saya bekerja di Malaysia. Nah singkat cerita di Malaysia itu saya ketemu dengan salah satu orang yang sering ke Bali beli barang. Oh gitu. Nah namanya Mr. Massimo, dia sering ke sana. Dan saya juga teman-teman di Bali itu pas kebetulan tukang sapu, saya sapa dia dengan bahasa Inggris. Dia juga heran, kamu bahasa Inggrismu bagus kok, kamu cuma tukang kebun. Biasanya tukang kebun nggak bisa bahasa Inggris, mestinya kamu di depan dong, di reception kan. Saya bilang dengan lugas sama dia bahwa saya tidak punya tamatan. Tapi nanti kalau sudah saya lama, setelah saya buktikan, saya pasti akan ke arah di situ. Cita-cita saya pingin memang sampai manajer di depan lah, manajer yang pronopis atau itu impian saya. Nah, begitu saya cerita sama dia, ternyata dia orang ini, bule ini, dia ternyata kerja di luar negeri itu dia trading. Dia beli barang di seluruh dunia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia atau seluruh Bali ya. Ternyata dia belanja barang setiap tahun tuh 5 kontainer, 10 kontainer di Bali. 10 kontainer di Malaysia, 10 kontainer. Jadi dia beli macam-macam barang, kayak trading, dia agent, buying agent. Pada saat itu karena saya diajak makan sama dia, karena kita ngobrolnya nyambung, akhirnya dia tawarin itu kalau kenapa kamu mesti kerja di sini jadi tukang kebun? Kamu punya skill, kamu punya bisa kamu waktu itu belum ada handphone ya. Waktu itu kita pakai pack, kamu bisa maksimal bisa. Kamu bisa, waktu itu belum ada email waktu itu. Nah akhirnya saya selalu bilang serba bisa gitu. Dengan itu akhirnya dia tunjukin foto saya cari barang ukiran di Bali, cari ini. Akhirnya setelah itu dia nawarin, daripada kamu kerja di Malaysia di sini jadi tukang kebun, saya mau ngangkat kamu tukang cari barang di Bali. Saya kasih kamu kamera, saya kasih kamu mesin pack, setiap barang yang saya cari saya kirim ke kamu. Jadi saya carikan ini barang ini 100 biji, 200 biji kayak gitu. Nah sejak itu saya lihat barang ini nyari di mana, kan kita belum pengalaman keliling Indonesia. Setelah datang di Malaysia saya bilang nanti tahun depan saya mau pulang. Nah tanggal berapa? Saya bilang waktu itu Desember atau enggak. Oke, saya juga Desember ada di Bali. Kita ketemulah di Bali. Nah saya pada saat itu diajaklah keliling sama dia. Saya mau cari dikeliling ke Ubud, ke pelosok-pelosok nyari barang kan. Nah dari situ saya punya wawasan. Ternyata begini ya. Saya tanya, kamu punya toko nggak di luar negeri? Dia bilang, no, saya tidak punya toko. Saya hanya buying agent, saya trading. Saya tidak tahu apa itu trading, masih belajar kan. Lama-kelamaan kita bicara, disitulah saya punya pengalaman jadinya. Setelah saya kerja sama dia, saya memutuskan, oke dah, saya di Malaysia, saya berhenti kerja, saya pulang ke Bali, jadinya buying agentnya dia. Jadi apapun yang dia cari, nah kebetulan dulu saya disuruh nyari 6 item barang atau 7 item barang. Ada patung, ada kerajinan kerang, ada kerajinan rotan, ada kerajinan furniture,
ada batu-batu, ukiran dan lain sebagainya. Dia beli 100 biji untuk memenuhi kontainer. Saya ngurus sampai clear. Ternyata dalam tiga pengiriman kontainer itu berhasil. Saya dikasih gaji waktu itu kalau nggak salah 2 juta sampai berapa lah, 20 tahun yang lalu. Dari situ akhirnya saya berpikir bahwa oh ini gajinya lebih gede daripada, dan saya juga dapat komisi dan dapat kalau memang sukses kontainernya terkirim, kita karena bagus, kita pekerjaan kita bagus, dikasih bonus ya. 5% dari total pengiriman barang. Akhirnya berpikir wah ini jadi lahan bisnis, lebih besar gajinya daripada kerja di hotel. Nah lama-lama ada barang-barang yang sisa, setiap beli barang 100 biji, saya selalu dikasih lebih oleh pengrajin. Pengrajinnya ya. 100 biji dikasih 12 biji kayak gitu. 105 dikasih bonus. Nah, 5 ini saya pikir ini bagus nih. Saya pakai toko nanti untuk sampel-sampel barang. Display ya. Display. Nah, akhirnya dari situ saya buat toko kecil di Ubud, kontrak toko kalau nggak salah 2 juta, satu komplek toko itu 2 juta rupiah kalau nggak salah itu, dengan modal hanya 3 juta. Nah, singkat cerita, saya punya toko kecil waktu itu. Selain dia bayar, saya berharap juga dapat bayar lain. Karena apa? Kalau dia meninggal nanti tidak beli barang lagi, saya jadi pengangguran kan. Akhirnya saya harus punya toko nih. Berharap mencari bayar lain. Nah, pada saat itu belum ada website waktu itu. Pada saat itu memang kita tradingnya benar door to door. Artinya dia melakukan trading itu door to door, mencari relasi dan menawarkan barang ke toko-toko. Nah, selama 2 tahun saya buat toko, datanglah teknologi baru. Mulai ada orang email, mulai ada Yahoo, Google, dan mulai ada web lah. Kita mengenal di Bali itu mulai ada warnet dan lain sebagainya. Dari warnet itu ada web mulai. Dari situ pun dia mengajarin ke orangnya baik lah, tamu ini baik. Terus dia bilang, Putu, jangan kamu berpatokan pada toko ini. Kalau saya tidak beli barang sama kamu nantinya, kalau kamu andalin toko ini, yang untung yang punya toko. Karena kamu harus bayar kontrak. Kamu harus mempersiapkan zaman digital sekarang. Saya nggak tahu itu zaman digital itu apa. Kamu harus buat toko online. Saya tak tahu gimana cara buat toko online. Saya nanya sama dia kan, karena saya jualannya online Putu gitu. Akhirnya diajarin saya. Ternyata dia memang pernah kerja di Google, orang ini dia jago IT, dia ngajarin saya secara otodidak. Pada saat dia 1 minggu di Bali, setiap 1 bulan di Bali, saya diajarin bahwa website itu begini loh, buatnya di sini kayak ini, kamu jualan online. Dulu saya nggak percaya itu apa web itu, karena ini hanya gambar, siapa yang lihat. Nah, lama-lama setelah kita 1 bulan, saya buat banyak website waktu itu. Nah, dari satu website saya buat semua produk. Ada kerang, furniture, jadikan satu. Ternyata dari kategori yang website yang saya buat itu hanya kategori kerang yang apa namanya, requirenya banyak. Banyak pertanyaan, ada banyak email yang nanya, loh, saya mau tanya ini desainmu bagus loh. Desainmu bagus loh. Saya mau apa namanya? Beli kerang ini. Kamu kira-kira ada stok? Dari situ saya yakin, kenapa di toko itu kita dapat 1-2 buyer. Kalau di sini kita bisa dapat 5 pertanyaan, artinya 5 calon pembeli menanyakan di web itu. Akhirnya saya bagusin websitenya. Dia bilang, karena saya banyak dari website yang saya buat, 7 website saya buat, hanya kerang aja yang banyak pertanyaan. Dia kasih tahu, kenapa, saya tanya sama tamunya, kenapa hanya kerang aja yang banyak pertanyaan, kenapa furniture? Nah, dicek lah sama dia, ternyata kalau furniture Putu, itu kamu enggak dapat ranking. Hanya kata kunci kerang ini yang kebetulan orang lain nggak buka, yang kamu yang pertama buat webnya, sehingga kamu yang ranking 1 gitu. Di search engine-nya. Wah, karena saya pingin bahwa kalau kita menjadi seorang dokter yang profesional dan spesialis, kita harus berpacu pada satu produk kan. Kalau kita terlalu banyak produk, kita nggak terkenal nanti. Ini dagang apa ini? Dagang kerang apa dagang furniture apa dagang rotan? Akhirnya saya berpikir, wah udah, dagang furniture, dagang lain saya hapus semua. Berarti saya fokus ke kerang. Sungkara sampai sekarang 20 tahun ya kerang masih berada di ranking 1, dan sehingga permintaan kalau memang normal itu ya 50 surat sampai 200 surat per hari itu dapat. Walaupun itu hanya pertanyaan, belum tentu belanja loh. Hanya per pertanyaan. Tapi kalau produk kita bagus dan memang harganya masuk dan murah, persentase untuk membeli barang itu di tamunya itu dari pertanyaan itu hampir 10% sampai 5%. Artinya kita selalu dapat tamu bayar baru setiap tahunnya, dapat bayar baru selain bayar lama yang 20 tahun sampai sekarang kita keep. Nah, dari cikal bakalnya kerang ini, dari toko kecil, saya membuat toko lebih besar, akhirnya buat gudang. Karena kapasitas ekspor kita semakin membesar, membaik, dan buat produksi fokus di kerang. Akhirnya kita buatlah di Pulau Moyo yang lumayan cukup luas, sehingga pada saat kita ekspor, kontainer bisa masuk, gudang juga lebih cukup untuk nampung puluhan kontainer, sehingga kita lebih yakin. Nah, dari kerang inilah, karena tiang orang Nusa Penida, pada saat yang selesai tamu-tamu saya belanja di toko, dia selalu nanyakan, kamu dari mana sih? Nah, saya bilang dari Nusa Penida. Pada saat itu
kalau nggak salah 18 tahun yang lalu ya, belum ada boot cepat kan? Belum ada boot cepat. Masih jukung itu, masih jukung. Yang lewat Kusambel, tamunya 2 jam di laut itu dia komplain, Putu kamu nggak ada boot yang relevan nggak untuk kita melihat ke kampung? Karena saya punya cita-cita waktu itu, kalau saya punya uang nanti saya akan beli boot. Nah, pada saat itu saya lagi membangun gudang besar, saya nggak punya uang. Ternyata sudah mulai ada boot cepat dari Padang Bayi, tapi dari Padang Bayi ada kuda putih, ada kita Samudra dan lain sebagainya, dan ada 2 Jeramang yang boot apa namanya, The Star tuh saya lupa tuh. Akhirnya karena boot yang 2 Jeramang dijual tuh apa namanya, boot Star ya, saya beli waktu itu jadi Kaspelas 1. Saya beli waktu itu karena memang cita-citanya kalau dengan boot cepat ini pasti Nusa Penida bisa maju. Kalau tanpa boot cepat hanya Jukung nggak bakal Nusa Penida maju, karena saya tahu bahwa Nusa Penida ini persis kayak di Malaysia Langkawi. Tempat tinggal saya kerja Langkawi itu persis kayak Nusa Penida. Sama ya. Lautnya sama, lautnya bagus, cantik, tapi infrastrukturnya belum siap. Artinya begitu pemerintahnya siap dengan infrastruktur, ada boot cepat dari Langkawi ke Kedah, baru pariwisatanya buka. Dan sehingga jalan-jalannya di pulau-pulau di pantai-pantainya di Kedah itu banyak hotel-hotel bintang 5 di situ. Dan karakternya kering, kerontang sama kita, persis kayak kita. Makanya itu yang berpikir bahwa Nusa Penida suatu saat akan seperti Langkawi. Nah, 20 tahun yang lalu loh. Nah, akhirnya saya beli boot 1. Dan dari boot 1 ini pertama kali loh kita beli dari boot bekas ya. Yang boot Kaspelas 1 namanya Padang Bayi Nusa Penida, ikut antrian. Tapi pada saat itu Nusa Penida boot itu pakai antrian. Nah, ini ada yang keliru nih. Kalau pakai antrian, nggak ada yang promosi berarti. Walaupun kita promosi juga nanti tamu kita juga akan sulit untuk boot kita ngangkut kan. Pasti akan diangkut oleh giliran. Siapa yang dapat nomor kan. Ini ada yang salah. Nah, pada saat itu pun saya mencoba sama pemilik kapal, mencoba bilang sama dia, ini harus bebas, tarung bebas. Karena kalau tarung bebas semua akan promosi kan, itu bahasanya. Nah, pada saat itulah akhirnya tiang tarung bebas membuat nomor antrian tapi nggak bisa. Dari situ pun saya berpikir kalau Padang Bayi tidak bisa pakai antrian, kita harus buka alternatif kedua, yaitu dengan cara membuka di persinggahan. Tapi waktu itu tiang nggak punya modal, akhirnya tiang cerita sama Gangge yang punya Sinta. Karena dia punya modal pada saat itu, dialah yang memulai membuat dari persinggahan ke Nusa. Setelah di Tribuana, tiang pun punya alternatif kalau tamu yang dari Nusa Dua, Kute dan Areal Kute Nusa Dua dan Badung itu agak susah lewat sana kan, waktunya habis. Ya, terlalu jauh ya. Alternatif bicara juga sama Komang Goreng yang pembuat boot Maruti kan. Yang cerita sama dia, "Bli, saya punya kapal, tapi saya ingin punya kapal lebih kelas lagi." Kalau kemarin kan mesinnya cuma 40 PK kali 4 ya, kali yang kelas ece-ece lah gitu untuk Padang Bayi kita buat. Akhirnya lama-lama ayo yang pengin buat yang lebih speed, yang kelas, yang eksklusif untuk tourism, untuk pariwisata kan. Tiang punya cita-cita. Tiang bilang, tiang mesen boot sama Komang Goreng itu. Sebelum ada Maruti, tiang ketemu di sana, dia buat boot kalau nggak salah boot menuju ke Labuan Bajo. Tiang cerita sama Komang, "Mang, kalau saya punya uang, saya akan buat boot tercepat pertama ke Nusa Penida. Masalah saya nggak punya uang, saya lagi bangun di ekspornya, mempertajam ekspornya. Kalau saya punya uang lebih, nanti saya pengen buat boot 1. Tapi tiang udah 2 tahun bilang sama itu, ternyata tiang mesen sama dia, tapi karena nggak ada uang, bikin aja dulu beli, nanti tiang bayar gitu. Bercanda-bercanda gitu. Ternyata dibikinin sama dia, dibikinin boot, tapi karena tiang nggak bisa bayar, akhirnya dia operasikan. Tuh tiang mau buat boot operasikan tuh sehingga payung beli boot gitu. Akhirnya dia buat boot Maruti ke Nusa Penida. Nah, karena saya udah masih ngumpulin uang, tenang aja beli, nanti pasti saya beli, tenang aja. Operasi aja dulu gitu. Dia benernya beli dauh, tiang angin nyanan gitu. Dia operasi, akhirnya tiang setelah begitu punya uang baru tiang pesan lagi, baru menuju ke Buyo. Biar kalau dengan ada boot ini nanti pasti pariwisata maju. Karena kita perlu boot cepat. Karena tiang punya teman-teman juga di pariwisata. Lo dulu tiang pernah relasi kita di travel itu, dia bilang bahwa kita perlu day trip. Tapi kalau day trip dulu kan susah, kita jual atuh, jual camping beach susah sekali kan, karena jalan kita belum bagus kan. Belum bagus waktu itu. Nanti pada saat itu, akhirnya dengan boot ini Padang Bayi dan Sanur yang punya kemarin dulu itu, Sanur ini sangat prospek dia, karena travel sudah mulai melirik dia. Saya buat paket gini Pak Putu, paket gini gitu. Dengan sendirinya, dengan otomatis dia, travel itu jadi punya gambaran untuk membuat paket. Nah, pada saat saya punya boot cepat, pada saat itulah
waktu turun di Buyuk kan kita punya satu trip nih, pagi dan sore saja. Pagi sana, sore 2 kali trip ya, pagi dan sore aja. Pada saat tamunya sore terlalu lama dia ngantri di Buyuk. Nah, akhirnya travel minta, Putu, kita nggak bisa makan di warung tamunya. Kalau tur mesti ada restoran yang bagus. Tapi buat restoran uangnya nggak ada lagi nih, buat aja udah kelenger kan. Nah, tapi dia punya planning juga nih, ini master plan Pak. Karena master plan ini kan dari permintaan. Bukan dari hayalan-hayalan, tapi dari permintaan suatu tamu. Begitu tiang buat pasti akan ada permintaan. Artinya apa yang tiang bangun itu selalu berdasarkan atas permintaan pasar dan permintaan tamu. Saya nggak punya uang, tapi kalau punya uang, saya punya ingin cita-cita samping pelabuhannya harus saya dapat. Karena harapan saya kalau dia turun di pelabuhan, dia makannya di samping pelabuhan kan gitu. Kalau kita di Buyuk kan pelabuhan nggak mungkin kita dapat toko kecil, juga nggak bisa buat restoran gede karena Buyuk kapasitasnya kecil. Tiang pun ngincer tanah yang di samping Buyuk itu. Tapi nggak bisa bangun, kontrak 1,5 tahun nggak bisa bangun kan. Bayar kontrak aja udah kelenger. Syukurnya begitu saya bisa lunasin, baru tiang berusaha bangun pelan-pelan. Buat restoran 1 dulu, buat restoran 2. Begitu punya restoran 1 gedung ini udah seneng kan. Ada masalah juga nih, begitu dia ada makan di sana setelah dia menunggu pemberangkatan ke Sanur, ada permintaan tamu lagi nih. Daripada lama saya bengong di sini kayak ketiduran, sampai ada alat snorkeling nggak? Akhirnya kita sewakan alat snorkeling. Ada kano nggak? Buatin kano. Saya pingin ini kalau main jet ski enak nih. Buatin beliin jet ski 1. Akhirnya lama-lama jadi water sport. Gitu, kayak gitu. Nah, kebetulan waktu itu dibacalah oleh apa namanya Pak Restu namanya yang punya Semayuan sama ini Pak apa dulu ya. Sekarang udah Pak Wijaya yang punya. Pak Wijaya yang punya Murni. Jadi Pak Wijaya ya duluan dia buat water sport. Tapi kalau tiang modal nggak ada kan selalu disalip gitu loh. Walaupun kita punya ide berlian, tapi kalau modal nggak ada kan susah juga gitu. Nah, tapi tiang seneng. Kalau ada yang memulai ini aman nih. Artinya ada yang buat tester. Kalau ada masalah berarti kita dengan modal yang kecil bisa mengelak nanti ya. Kalau udang dia gagal ya kita jangan buat lah. Kalau dia berhasil kita buat kan gitu. Dengan apa adanya lah. Dari situ ternyata semua berhasil. Nah, dari situ juga sekarang dari pembuatan water sport kapal kita punya, water sport sudah ada. Selain ekspor ya. Nah, ternyata ada peluang satu lagi. Tamu minta kamar. Putu, kalau saya hanya main water sport di Nusa Penida saja, nggak cukup. Saya belum puas karena belum mendapat tur. Kalau day trip besoknya balik lagi sini kayaknya nggak bagus. Ada beberapa tamu dia minta minta nginap Nusa Penida. Tapi waktu itu saya lihat ada hotel lumayan ada ya Semeton Inn, tapi kamarnya kan cuma 8 kamar, 10 kamar, nggak cukup untuk tamu yang grup besar kan. Grup besar ya. Dari situ saya punya cita-cita lagi. Saya harus punya kamar minimum. Kalau saya punya tamu 1000 tamu setiap hari di water sport, saya minimum punya kamar 200 kamar. Karena apa? Karena pasti 20% yang mau paket menginap. Artinya paket menginap 1 malam 2 hari. Nah, saya pun mencoba memanfaatkan lahan di bawah dulu dengan 8 kamar itu. Ternyata 8 kamar itu berhasil dan paket-paket sudah berjalan. Tapi dari keberhasilan itu tentunya banyak yang kurang fasilitasnya. Restorannya kurang, jembatannya kurang. Kalau kita parkir boot 4 nggak bisa kan, hanya 2 aja. Nah, saya jadi pusing juga itu kalau perkembangan terlalu cepat begitu kan. Artinya kemampuan investasinya harus cepat juga. Nah, dulu waktu itu ada banyak investor mau gabung. Tapi saya masih ego waktu itu karena saya bangun dari nol. Pada saat saya bangun dari nol, saya tidak mau ada yang sharing di dalam. Saya benar-benar pure sendiri, walaupun pelan tapi pasti. Itu yang saya lakukan. Nah, cuman kemarin dengan adanya kamar yang jadi ini membuat ambisi lagi gitu. Tapi kalau saya buat kamar lagi, saya punya lahan ini. Kalau saya buat kamar banyak kamar, nanti restorannya kurang. Kan restorannya harus nambah lagi. Akhirnya memaksakan diri nambah lagi sebelahnya 25 hari sehingga kita buat restoran yang bisa nampung sekarang 1.300 orang. Jadi restoran di bawah itu bisa nampung 1.300 orang. Kita juga nggak pusing lagi. Kapasitas lebih dari itu kita nggak mau ambil lagi lah. Cukup lah 1.300. Dengan kapasitas 1.300 kemarin itu sudah banyak komplain. Jadi idealnya memang 1.200 orang. Nah, dari situ tentunya dengan 1.000 itu saya melihat prospek lagi, yaitu kamar. Kamar ya. Nah, karena kamar kita di bawah kurang, saya pun memaksakan diri bangun yang ini sekarang. Sekarang ini. Targetnya itu 200 kamar ini. Cuman ya target ini kita kan membangunnya pelan-pelan. Karena bangun dengan 200 kamar itu tidak mudah dan tidak gampang. Perlu ratusan M kan. Ya. Jadi saya pun harus hati-hati dan pelan-pelan lah, kayak merangkak
melangkah kaki pelan-pelan. Kayak bayi belajar jalan. Belajar gitu, jalan ya. Kita tidak, saya pun juga buat di tempat ini walaupun konsepnya tetap cita-cita saya dulu di Malaysia, saya bekerja di hotel Malaysia sebagai tukang kebun. Iya. Saya pernah karena saking capeknya kerja di hotel dulu, saya sama teman saya satu tim di Malaysia, saya bilang sama dia, nanti saya akan buat hotel kayak ini. Bercanda. Ya, dari candaan itu. Saya akan buat hotel seperti liu ngayalnya ulung yang bes liu ngayal, bes tegoh ngayal gitu. Iya. Tapi dia bercanda waktu itu. Ya, tapi tuh kok ada cicak jatuh itu kayaknya bener tuh, nanti kamu buat hotel, punya hotel. Pas ada cicak jatuh dari ini, bener loh. Nanti kamu punya hotel gitu. Mudah-mudahan saja sana tuh. Bercanda masih gitu nyeram-nyeram gitu, nyeram-nyeram gitu. Iya. Dia bilang mudah-mudahan gitu. Akhirnya setungkara ya memang dulu saya juga pernah, karena di hotel itu kan gajinya kecil di Malaysia. Karena kita jadi tukang kebun, orang lain teman-teman kita yang bellboy dapat tip, di restoran waiter dapat tip, kita tukang kebun tidak dapat tip, public area juga tidak dapat tip. Setelah saya jadi bellboy manajer baru mulai mulai dapat uang banyak. Tapi pada saat saya jadi tukang kebun, saya juga tidak mau kalah. Kalau orang lain bawa uang mau banyak 100 juta lah pulang nanti, saya juga harus dapat lebih dari itu. Caranya gimana? Saya juga ngompreng. Oh gitu. Ngompreng di tempat lain. Kalau hotel kan kerja cuma 8 jam. 8 jam. 4 jam itu saya manfaatin dengan cara jadi tukang tuku bangunan. Jadi tuku bangun itu kalau ada proyek besar di Langkawi, ada resort bintang 5, hotel bintang yang berlantai banyak, itu kan ada ngulat besi tuh. Saya ikut ngulat besi, jadi borongan per lonjor itu bayarnya dapat kalau nggak salah berapa ringgit dulu Malaysia itu. Iya. Itu yang membuat tambahan tanpa saya kasih tahu teman. Tidak ada gengsi lah di situ. Saya tiang orangnya enggak suka gengsi juga. Apapun kerjaan yang penting ngasilin duit, yang penting halal ya kita kerjakan. Teman pun nggak tahu kalau saya sampai kamu kerja di hotel bintang 5 nih, tapi kerjamu nyekop luluh gitu, sama sama ulat-ulat besi, saya nggak peduli. Yang penting tujuan kita Malaysia itu kan ada 2. 1, mencari pengalaman. Berharap nanti suatu saat kita jadi manajer atau menjadi general manager. Tapi general manager mungkin untuk rambut merah aja. Zaman dulu loh. Kalau sekarang kan orang-orang Bali udah mulai jadi GM kan, udah dipercaya. Kalau dulu kalau nggak rambut merah nggak jadi general GM kan. Manajer udah mentok. Saya pun frustasi dulu. Paling jadi manajer aja mentok, nggak bakalan jadi GM gitu loh. Frustasi kan. Akhirnya udah dah, karir kita mentok sampai di sini aja lah. Saya nggak tahu kalau ternyata sekarang banyak yang jadi GM. Mungkin kalau saya jadi GM saya nggak jadi pengusaha lah, wira swasta gitu. Dari situ saya berpengalaman bahwa di Malaysia juga saya pernah kalau udah ada proyek di sekeliling hotel itu, saya juga pernah ngelap bot. Oh gitu. Jadi kita tukang celam, nyuci bodinya bot, ngelepas kritip. Di situ juga anehnya dulu yang pernah bilang sama teman ini, bilang bahwa suatu saat saya hanya ingin beli kapal. Dulu ada yacht ya, bot cepat gini, bot kayak yang sekarang ini punya Kaspa ini. Jadi saya ingin punya bot cepat dari Nusa Penida ke Padang Bayi, tapi nggak pernah menghayal Sanur dulu. Padang Bayi dengan bot yang mewah sehingga tamunya nanti dengan senang hati ke Nusa Penida ya. Karena saya persis Langkawi ini seperti Langkawi Kedah itu loh. Akhirnya saya bilang dulu ongkosan berapa ringgit kita dapat, lumayan lah nambah uang saku itu. Ngerjain ada bot yang turun kita bersihin gitu. Itu dapat duit lumayan besar. Bahkan di Malaysia semakin kasar kerjaan kita, semakin gede gajinya. Artinya kalau kita kerja di hotel, saya ada teman di Malaysia yang kerja di tuku bangunan. Dia yang ngajak saya ke nyambi-nyambi di tuku bangunan, di proyek itu. Dia kerja di hotel kalau dia dapat gaji 3 juta, kalau dia kerja di proyek dia dapat 9 juta 1 bulan. Artinya 3 kali lipat daripada kerja di hotel. Nah dari situ saya simpulkan bahwa seandainya kita tidak kerja di hotel pun kita bisa sukses asal benar. Cuma masalahnya kan kalau kita menjadi TKI di Malaysia, tenaga kerja Indonesia di Malaysia, yang penting legal aja, bawa paspor. Nah, dulu pernah juga ada, sebenarnya tidak melanggar aturan sih. Dulu karena saya paspor, saya kerja di hotel bintang 5, tapi saya ada overtime di tuku bangunan, pernah kena tangkap, ada rahasia. Ada polisi di Raja Malaysia yang ngecek semua tukang Indonesia yang tidak bawa paspor, yang ilegal-ilegal itu ditangkap di penjara. Nah, waktu itu saya hampir di penjara juga karena dianggap paspormu mana? Saya nggak berani nunjukin paspor, saya tunjukin paspor, tapi paspornya kan kerja di hotel, permitnya kerja di hotel. Tapi saya kan kerja di bangunan, dipermasalahin lah sama polisi Malaysia. Nah pada saat itulah saya punya 1000 akal lah. Saya bilang, saya daripada menjadi maling di sini, saya harus kerja lumayan nambah uang Pak. Akhirnya saya dengan ngakalin polisi walau Malaysia itu, berapapun penghasilan saya di sini, kamu ambil 30% lah, 70% kasih saya. Akhirnya dia yang izinin malah. Oh gitu. Nah, akhirnya sama lah kayak Indonesia lah. Gitu. Akhirnya dari situ saya punya pengalaman di Malaysia luar biasa lah.
Dan saya masih punya cita-cita dulu yang kerja pernah jadi trading agent atau bekerja di ekspor importnya bule. Saya punya perusahaan ekspor import, pernah kerja di hotel bintang 5. Saya pingin punya hotel bintang 5 kayak Bintang gitu. 5, ya. Pernah gosok boat, saya punya kapal. Artinya hampir semua sudah terjadi lah. Tinggal hotel bintang 5-nya ini perlu direalisasikan. Cuma sayangnya karena kemarin corona habis juga. Artinya banyak yang tertunda. Corona ini kan memang melanda semua aspek kehidupan masyarakat. Nah, bisnis apa yang masih berjalan di saat corona ini? Kalau corona ini memang benar-benar memukul bisnis hampir 98% dari 100 bisnis yang kita punya. Yang ada ekspor import, ada kapal cepat, angkutan umum ya. Terus ada beach club, water sport, ada hotel juga, walaupun sedikit kamarnya yang sudah selesai, yang belum selesai banyak. Jadi infrastruktur kita juga rusak karena properti kita dengan corona ini, kita 1 tahun shutdown ini benar-benar membuat kita KO. Artinya, tapi kita sebagai wira swasta kan tidak boleh nyerah. Kita harus berupaya bahwa paling penting sekarang adalah kita harus sehat dulu. Itu karena kalau sehat otomatis kita bisa bangkit kemudian hari pada saat normal kan gitu. Arti pikiran tiang hanya fokus sehat. Nah, untuk mendapatkan sehat itu memang agak susah karena tertekan utang juga. Karena kita kan selalu kalau bisnis sudah besar biasanya mainnya pasti bank. Pasti dililit utang lah gitu. Ketakutan pasti ada lah. Tapi kalau kita sehat, kita bisa berpikir rasio. Pada saat itulah yang kebetulan dulu memang yang bekerja sama dengan Aquatech karena kita ada fasilitas Aquatech juga. Kita pakai jembatannya dia dan kerjasama juga beberapa kerjasama. Dan Aquatech ini adalah perusahaan yang khusus bidang infrastruktur hasil laut, dermaga, pelabuhan dan wisata tirta, hotel dan apanya semua mereka buat. Dan sekarang kebetulan ada kebijakan menteri baru kemarin tuh waktu Pak Edi itu bahwa di Indonesia itu diperbolehkan budidaya. Nah, kebetulan karena Tiang punya kerambah itu dulu sebenarnya memang cita-cita Tiang memang buat budidaya lobster di Indonesia. Waktu itu, tapi waktu itu terkendala dengan aturan atau kebijakan Bu Susi. Karena Bu Susi waktu Menteri Bu Susi dulu kan tidak boleh ada budidaya. Jangankan budidaya, jangan ekspor lobster, budidaya aja nggak boleh. Nah, dengan adanya Pak Prabowo ini berbanding 100% terbalik. Mereka boleh budidaya dan boleh ekspor benur juga. Dari 2 menteri ini sebenarnya saya juga ada sedikit koreksi sedikit bahwa 2 kebijakan ada bagusnya, ada negatifnya. Yang satu lagi juga ada bagusnya, ada positifnya. Artinya tidak mengacu kepada apa tujuan maksimalnya. Nah, dari budidaya itu Tiang kebetulan memang dari dulu ingin budidaya tapi tidak bisa, dan sekarang begitu ada boleh budidaya. Nah, kerambah ini sudah ada di Bali. Waktu itu memang Tiang mau buat budidaya di Buyuk rencananya. Tapi terkendala karena Buyuk menjadi daerah wisata tirta, sehingga budidaya tidak boleh. Karena itu nanti perizinannya agak susah. Karena harus mencari tempat lain. Nah, sejak itulah budidaya ini kerambah ini juga mengganggu lalu lintas boat. Saya tariklah ke Serangan. Nah, sejak adanya budidaya ini di Serangan, kebetulan saya mencoba membuat budidaya lobster. Budidaya lobster ini sebenarnya ada prospek besar ke depannya untuk menjawab semua kegagalan pada saat corona kan. Sambil menunggu corona normal lah. Artinya saya ada hiburan untuk menghibur diri, bermain-main dengan lobster, sehingga kita lihat pas kasih makan, seneng lah. Kayak ada hiburan, ada kerjaan tetap lah gitu. Setidaknya ada aktivitas. Ada aktivitas sehingga kita terhibur dan membuat lambat laun nanti ternyata setelah sekian 1 tahun ke depan panen baru kita merasakan hasil. Kalau sekarang kan kalau menghasilkan kan agak susah karena kalau namanya budidaya lobster itu kan panennya 1 tahun. 1 tahun 2 bulan maksimal. Bisa sih 4 bulan tapi hasilnya kurang maksimal. Mestinya kita harus bersabar 1 tahun. Kalau 4 bulan itu beratnya cuma 200 gram, harganya jadi agak lebih turun daripada standar ekspor. Mestinya harus 1 kilo up. Nah, saya menahan diri untuk walaupun dalam keadaan kepepet sebenarnya tidak berusaha menjual. Walaupun bisa jual sekarang tidak berusaha menjual karena nanti hasilnya akan meleset. Gitu. Jadi yang berusaha bertahan sampai menunggu kalau nggak salah bulan Maret akhir baru panen. Itu panen pertama. Tapi panen pertama itu tidak banyak jumlahnya karena penanaman bibit kami pertama kali itu tidak begitu banyak. Karena selama survei 3 bulan kemarin tuh kita khawatir kalau kita tidak menanam bibit banyak ternyata lokasinya tidak tepat. Kan masalah. Akhirnya kita tanam hanya sebatas 20% saja.
Artinya bulan Maret ini hanya panen 20% dari total yang ditanam. Nah 80% itu menunggu bulan Juni depan. Oh gitu ya. Arti Juni itu baru lumayan maksimal banyak, tapi belum sebagai kategori bisnis komersial. Ya, ya. Kalau sekarang hanya dalam kategori penelitian. Oh iya. Penelitian apakah bisnis ini layak Tidak, apa tidak. Tapi Tiang ada penasaran kenapa orang Vietnam selalu beli bibit dengan harga mahal dan mereka berani beli bibit dari mahal sekali dari Indonesia dan mereka sukses. Kenapa kita yang bibitnya gratis, ya. hanya ngambil di alam aja, tidak perlu beli lagi dan kita hanya membesarkan aja gitu loh. Bahasanya gitu, dengan bisa membesarkan dari sini, nggak berhasil kan itu bahasanya. Ada apa? Ada apa ya? Disinilah saya melakukan penelitian dan bahkan kita mencoba membuat penelitian yang orang lain belum buat. Iya. Yang sudah mulai ada beberapa 2 kali kegagalan dan 3 kali ini mudah-mudahan sampai titik akhirnya berhasil. Artinya penelitian dalam artian penelitian pembibitan. Oh iya. Jadi nanti harapan saya selain mengekspor yang komersial yang untuk konsumsi kita juga ada harapan untuk mengekspor benur dari pembibitan. Artinya benar-benar dari induk dia bertelur, penetasan, kita melakukan penetasan. Tapi uji cobanya memang agak rumit karena banyak yang melakukan gagal dan itu perlu modal besar. Nah dari corona inilah yang budidaya inilah ada setitik harapan lah. Nah kalau nanti memang sudah bulan Maret ternyata dari rekapan data dan dari survei kami berhasil dan sesuai dengan data dan sesuai dengan memang aturan dan sesuai dengan semuanya, ya kenapa tidak kita buat secara komersial. Nah pada saat komersial tentunya itu perlu modal besar sekali dan untuk menambah lahan. Dan tentunya kalau sekarang hanya 8 lubang, mungkin nantinya kita perlu 100 lubang. Nah pada saat 100 lubang, dan saya yakin kalau ada investor juga itu garansi. Garansi itu bisa berhasil dan bisa sukses. Bahkan ROI-nya mencapai kalau nggak salah itu 1,5 tahun bisa balik modal. Arti berapapun investasinya bisa balik modal 1,5 dan setelah panen kedua itu pasti jadi duit, jadi untung uang kantong bersih dan punya barang gitu loh. Artinya punya. Nah, itu kita dari penelitian dan Tiang juga akan buat buku untuk selain Tiang juga buat di YouTube juga ya di YouTube channel YouTube-nya Tiang pribadi itu Tiang tidak pelit ilmu lah. Tiang mengajarkan ke semua pihak bahwa rahasia-rahasia buat lobster itu membudidaya lobster itu yang buka secara umum. Bahkan Kementerian juga suratin kita bahwa dia kaget juga kita melakukan jauh lebih panjang dan lebih detail daripada yang lain gitu. Karena pemerintah pun belum melakukan itu. Nah, Tiang kenapa tidak pelit ilmu? Tujuannya adalah apabila saya melakukan budidaya sendiri di Indonesia atau di Bali khususnya, kendala besar yang terjadi adalah secara politik. Pada saat saya sukses sendiri, pada saat perizinan nanti apabila regulasi pemerintahan berganti, regulasinya itu otomatis berganti, tata ruang akan berganti, pada saat itulah nanti akan menjadi masalah investasi yang kita buat gitu loh. Nah kalau kita banyak orang yang melakukan itu, otomatis banyak pihak yang akan ikut membela bagaimana mempertahankan budidaya itu. Nah, itu tujuannya. Jadi kita harus berhati-hati juga. Banyak orang yang kenapa kamu buka rahasia ini kan rahasia untuk ilmu kamu. Tapi Tiang tidak, apapun yang buka di umum tujuannya adalah untuk bersama-sama. Apapun tabut konsep apapun kita buka di umum. Tujuannya adalah untuk bersama-sama. Yang penting kita kreatif. Kalau kita sudah melangkah satu ya kita harus melangkah tetap. Setiap bisnis yang kita lakukan kita harus cepat melangkah dan terus harus inovatif. Karena bisnis itu kalau tidak inovatif nggak bisa bertahan. Apalagi kayak sekarang nih corona itu udah hilang, pintarnya udah hilang. Jadi semua bodoh gitu. Udah jadi bodoh. Ilmu-ilmu yang kita pakai, teori yang kita pakai sudah jadi nol ya semuanya. Nol. Tidak ada profesor sekarang, tidak ada yang jago bisnis sekarang. Coba tanya yang jago bisnis di Bali. Dinolkan semua. Dinolkan semua. Jadi semua orang KO dan semua orang tiarap, tidak ada pintar dan tidak ada yang kaya nantinya. Yang menariknya kalau berlanjut begini terus. Yang menarik di sini beli perikanan di saat pandemi. Kenapa nggak pertanian? Sebenarnya banyak bisnis yang bagus, pertanian juga bagus. Tiang juga porang juga Tiang lakukan di Nusa Penida. Oh gitu ya. Artinya porang itu kan mungkin karena kebetulan Tiang hobi di laut. Di laut ya. Jadi Tiang dari kecil Tiang memang senang di laut. Kalau menurut tatanan orang ngerti dan lahirnya Bali kan ada Bali percaya dengan Bali kalender ya. Iya. Tiang lahirnya memang kebetulan
hidupnya di air. Oh, cocoknya di air. Cocoknya di air. Jadi tiang suka di air. Apapun yang lakukan mungkin air, danau, tiang suka. Oh. Nggak tahu tiang kalau di darat, tiang ngubuh sampi nih dulu tiang ngubuh sampi, sapi tiang selalu kurus. Kurus. Walaupun dia kasih makan banyak, adik tiang hanya walau-walau kan mang sedikit dikasih makanan gitu. Tapi dia bisa gendut sapinya. Kalau tiang dikasih sapi sama bapak dulu waktu kecil selalu kurus padahal makannya ekstra kan. Nah, dari situ tiang percaya bahwa banyak orang kadang-kadang dia hokinya di mana sih? Oh. Orang Bali itu percaya itu. Berarti semuanya ada yang mengatur kan? Kalau gitu. tiang kerja di laut, apapun yang lakukan itu walaupun banyak tantangan gitu loh, tapi jalan aja gitu loh. Artinya tidak ya dan karena senang gitu. Mungkin karena senang. Kalau tiang ke laut lihat ikan apa ya? Kalau tiang laut lihat rumput laut apa yang asal udah ke laut senang gitu loh. Nah itu mungkin itu penyebabnya. Nah, tiang lebih condong ke laut. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di darat karena tiang punya lahan juga di darat yang bisa ditanamin porang. Tiang udah tanam juga porang 1000 bibit. 1000 bibit ya. Sudah ditanam. Sudah ditanam. Sudah 1 hektar lebih lah kita tanam. Udah tanam. Belum ada lahan kosong gitu. Tiang juga mau nambah nanti dari bibit itu mungkin tiang tidak akan jual. Yang akan kembangkan di 6 hektar apa di sini di atas ini. Ada lahan kita mau bersih-bersihin dulu tapi sekarang karena corona ya jangan terlalu banyak ide lah. Iya. Idenya sedikit tapi pasti gitu. Yang pasti dulu. Yang pasti aja. Kalau dulu ada bisnis jalan banyak ide oke. Karena sekarang lebih fokusnya untuk mengisi kegiatan aja lah. Ya gitu. Mengisi kegiatan. Kayak kemarin kita sibuk ya kita ngabas, buat kebun kan. Ini pemetaan di sini juga tiang bilang ini kan lahan untuk konsep resort ya. Resort besar 200 kamar. Jadi ada komplek VIP yang mengkonsep dengan kebunnya karena tiang orang kebun lah. Dia kan tukang kebun dulu di Malaysia. Jadi paling tidak berguna lah dulu kita jadi tukang kebun, kita pakai di hotel sendiri kan, resort sendiri jadi tukang kebun. Gimana nata kebunnya biar hijau. Makanya tiang lihat semua hijau gitu. Jadi senang ya lihat hijau. Tiang lihat pohon yang beranting. Makanya jangan dipotong. Dulu waktu bangun ini kita tidak mau potong. Ada pohon besar jangan dipotong. Iya. Sayangnya berapapun pohon ada hindari. Tapi bangunannya berubah waktu tidak usah. Bangunannya yang ngalah, jangan pohonnya yang ngalah. Karena kan kalau yuk butuh ratusan tahun atau puluhan tahun. Kalau pohon sebesar itu aja lah. Itu butuh ratusan tahun, 200-an tahun. Nah, tiang juga belinya dulu ini kan waktu di Malaysia. Gitu. Jadi waktu tiang kerja di Malaysia itu tiang punya cita-cita seperti yang cita-cita. Apa yang tiang cita-citakan tuh pasti harus tiang lakukan. Dulu tiang Malaysia, saya punya hotel. Kalau punya warisan kita pakai bangun gitu ya. Kan nggak bisa. Karena pasti ada pembagian warisan dan ada ini, ada nggak setuju. Ruwet lah. Nah dari dulu tiang pikir, bahkan dulu tiang punya uang, tiang tidak mau beli rumah di Denpasar dulu. Gitu. Tiang beli tanah dulu. Tiang dekat ini kan dekat rumah nih, beli tanah ini. Saya incar dari dulu nih. Ini 4 kali pembelian. Jadi lokasi resort ini 4 kali pembelian. Jadi 4 sertifikat. Jadi setiap saya punya uang, setiap tahun punya uang, nabung, dibeliin. 80% kita beli tanah, 20% dia pakai bujang lah. Gitu. Gaya bujang itu kan biasa. Mana-mana brutal sedikit lah. Gitu. Asik juga di brutal sedikit. 80% untuk apa namanya? Untuk investasi, 20% untuk enjoy kan gitu. Biasa itu. Yang terakhir gini ini Pak bagaimana memaknai secara pribadi tentang COVID ini? Kalau tiang pribadi COVID ini berat ya, karena apa? Kadang-kadang kita takut lah karena kebijakan pemerintah kan juga berjuang berat. Berat ya. Harapan kita apalagi kemarin yang dengar juga ada salah satu DPR yang tidak suka divaksin itu kan malah membuat panjang lagi. Harapan kita kan biar cepat. Jadi corona ini yang pusing itu kan bukan kita sebenarnya. Kita kan pusingnya cuman karena perut aja makan. Pemerintah itu sangat pusing. Mungkin Pak Jokowi lebih pusing lagi dan Gubernur Pak Koster ya di Bali paling lebih pusing lagi. Gitu. Karena dia apapun dia lakukan selalu salah di mata masyarakat kan. Apalagi kita harus menyikapi bahwa ini adalah ujian berat untuk dunia, bukan untuk Indonesia saja tapi untuk dunia. Ya kita mengikuti aturan. Nah jika ada vaksin nanti segera muncul ya kita beramai-ramai harus segera vaksin. Karena dengan vaksin ini harapan kita kan walaupun seandainya memang corona tidak ada atau tidak ada, tapi vaksin ini sudah ada kata garansi secara regulasi. Garansi bahwa orang akan boleh kemana-mana apabila sudah divaksin. Kan gitu bahasanya. Bayangkan kalau ada 1 juta orang yang sudah divaksin, otomatis kan 1 juta orang yang berlalu lalang. Apa yang terjadi? Ekonomi pasti hidup. Artinya kita harus berpikir cerdas. Dengan segera divaksin itu lebih bagus. Saya malah kalau dikasih vaksin sekarang oke lah siap. Artinya itu.
Kadang-kadang kan banyak pro dan kontra, pasti itu ada. Oh iya pasti. Tapi apalagi nanti ada vaksin ini, corona ini ada begitu ada vaksin, pemerintah umumkan. Bagi yang sudah vaksin dapat sertifikat dengan nomor kode sekian, ya, dia boleh keliling kemanapun, termasuk ke luar negeri. Waduh, enak dia. nggak perlu ngomong lah, Iya. nggak perlu ngasih tahu ngerayu DPR lagi udah vaksin kan gitu. Iya. Dia otomatis daripada dia nggak bisa jalan kemana-mana. Iya. Kalau dia nggak pakai vaksin nggak boleh jalan gitu aja, udah selesai kan? Terus selesai. Nggak banyak ngomong lah, nggak boleh. Yang penting kalau saya yakin semua akan divaksin daripada saya nggak kayak di borgol kan, kayak di penjara kan, pasti ikut vaksin. Dan dengan itu, walaupun corona itu ada atau tidak ya tetap regulasi kan ini masalahnya kan media. Iya. Corona kan media, dibesarkan oleh media, adanya juga ada, gitu kan? Ya. Tapi dibatalkan juga oleh media juga harusnya. Dengan ada vaksin inilah bisa menjawab. Media yang sudah dibesarkan ini bisa dijawab dengan vaksin ini. Setidaknya meyakinkan publik semua. Meyakinkan publik. Ya. Sekarang kalau tidak ada jawaban apa untuk meyakinkan itu, orang ada percaya, ada yang nggak umpamanya percaya corona, ada yang nggak percaya. Nanti ngambang, malah lama kepanjangan nanti. Tapi dengan adanya vaksin ini, inilah yang menjawab nanti semua bahwa oke, vaksin udah ada loh. Kita udah kebal kayak orang cacar. Anda nggak cacar nanti kalau sudah divaksin di imunisasi kayak gitu anak-anak kan, kayak gitulah. Kayak ada garansi. Gitu. Nah itu yang menyebabkan nanti ekonomi akan perlahan-lahan bisa pulih. Kalau enggak gitu sulit ya. Sulit. Media ini kan sekarang digital, susah. Susah. Kita main digital ini susah. Besarnya cepat, jatuhnya cepat. Iya. Sip, demikian dari berbincang kami bersama Pak Wadud Darmaya. Nantikan bintang tamu yang inspiratif lainnya. Terima kasih. Audio Jungle.